warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Sebagai hamba yang beriman, marilah kita tundukkan kepala seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Ilahi Rabbi atas limpahan rahmat-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan ini menghadiri medan musabaqah syarhil Quran ini sebagai salah satu syiar Islam. Seiring dengan itu, salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih Allah, pembawa rahmat dan pemersatu umat. Semoga kita menjadi umatnya yang bersatu bahu-membahu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Negara dengan penduduk lebih dari 250 juta jiwa. Negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Berbagai suku bangsa, adat dan budaya, beragam agama dan bahasa adalah anugerah yang tiada tara. Bagi bangsa Indonesia, keragaman yakini sebagai kehendak Tuhan. Keragaman tidak diminta, melainkan pemberian Tuhan yang mencipta. Bukan untuk ditawar, melainkan untuk diterima. Karena keragaman adalah rahmat Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, keragaman menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Hal tersebut tidak boleh disikapi dengan pandangan yang sempit, karena hanya akan menjadi potensi konflik yang sangat luar biasa yang dapat memporak-porandakan persatuan dan kesatuan bangsa. Sebaliknya, kemajemukan harus disikapi secara positif, dipandang dengan arif dan bijaksana, dan dipahami dengan wawasan kebangsaan yang luhur, sehingga kemajemukan justru akan menjadikan bangsa Indonesia semakin kuat dan kokoh sesuai sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia dan semboyan bangsa kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita utuh. Hadirin, kerukunan antar umat beragama terusik oleh adanya sikap intoleransi di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Masih tergambar jelas dalam ingatan kita konflik horizontal yang terjadi di negara tercinta ini, seperti kerusuhan di Sampit, Poso, Sambas, Ambon, Sampang, Madura, serta pembakaran tempat ibadah di Tanjung Balai, Sumatera Utara, dan masih banyak lagi bermunculan sikap intoleransi lainnya. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin yang berbahagia, sikap intoleransi tidak boleh tumbuh dan hidup di bumi pertiwi ini, karena hanya akan menjadi akar pokok persoalan konflik, baik vertikal maupun horizontal. Sebaliknya, kita wajib mengembangkan sikap moderat dalam beragama, yaitu satu sikap mengurangi kekerasan dan menghindari keradikalan dalam praktik beragama, suatu sikap elegan dalam praktik beragama,
itu tidak terlalu ekstrim, baik di kiri maupun ke kanan. Sikap moderat dan moderasi dalam beragama adalah sikap dewasa yang baik dan sangat diperlukan saat ini. Radikalisasi dan radikalisme, kekerasan dan kejahatan, ujaran kebencian dan caci maki serta hoax, terutama atas nama agama, adalah kejahatan, pemecah belah persatuan serta perusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Melihat betapa pentingnya sikap moderasi dalam beragama, maka izinkan kami menyampaikan cerahan Quran yang berjudul Moderasi Beragama sebagai berkat persatuan dan kesatuan bangsa menurut perspektif Al-Quran. Dengan berdasarkan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 berikut. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan
Mansur Al-Mansur fi Tafsir Bil Maksur menjelaskan bahwa ayat ini berkenaan dengan kisah pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah. Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah dan menyerukan azan. Maka sebagian penduduk Mekah terkaget-kaget. Ada yang berkata, budak hitam inikah yang azan di atas Ka'bah? Yang lain berkata, jika Allah membencinya, tentunya akan menggantinya. Maka turunlah ayat tersebut sebagai jawaban bahwa semua manusia sama, karena pada hakikatnya berasal dari satu, kemudian berkembang biak dan tersebar menempati diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu orang Asia, Eropa atau Afrika, berkulit putih atau hitam, semuanya setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembedanya hanya terletak pada derajat ketakwaannya, karena kemuliaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berbanding lurus dengan tingkat ketakwaannya. Hadirin yang dirahmati Allah, dari sudut pandang agama Islam, keragaman adalah anugerah dan kehendak Tuhan. Karena jika Tuhan menghendaki, tentu tidak sulit membuat hambanya menjadi seragam dan satu jenis saja. Tapi Tuhan memang maha menghendaki agar umat manusia menjadi beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dengan tujuan agar kehidupan menjadi lebih dinamis, saling belajar dan saling mengenal, serta hidup saling berdampingan satu sama lain. Islam pun tidak melarang penganutnya untuk saling kenal mengenal, saling berbuat baik, saling bantu-membantu, dan saling bertoleransi dengan penganut agama lain, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 berikut. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الذين يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang orang-orang muslim untuk saling bergaul dan berbuat baik serta berlaku adil dengan orang-orang yang berbeda agama dengannya, selama mereka tidak memusuhi dan tidak pula memerangi serta mengusir kaum muslim
dari negeri mereka. Hadirin, jika rakyat Indonesia tidak segera menyadari dan bangkit, maka jangan heran kalau bangunan di negara kita hanya akan menjadi bangunan yang tanpa atap, bertiang namun tak berdiri. Negara kita besar, namun rapuh dari dalam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh sebab itu, menjadi tugas kita semua berjuang bersama, bahu-membahu, membangun peradaban baru yang rahmatan lil alamin. Semoga dengan semangat moderasi bisa menjadi berkat persatuan dan kesatuan bangsa, dan pada akhirnya akan terwujud NKRI yang aman serta damai dalam lingkup negara yang berkatun tayyibatun wa'abun gafur. Amin ya rabbal alamin. Sebagai akhir dari uraian ini, dapatlah disimpulkan bahwa moderasi beragama adalah elemen terpenting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang memegang teguh rasa kebersamaan. Karena pada hakikatnya manusia berasal dari zat yang sama, mengalir darah yang sama, menjadi saudara di antara sesama, mempunyai tugas yang sama pula, yaitu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Bersama kita bisa, NKRI harga mati. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal himan, ibhadun alal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal himan, ibhadun Indonesia biladi anta ulama fatoma kullu man yatika yawma tani hayyal qawimama kullu man yatika yawma tani hayyal qawimama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibku. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibku. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Hadirin, demikianlah syarah Al-Quran yang dapat kami sampaikan.